Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini Ustadzah dapat menyapa anak-anak kembali untuk menyampaikan materi PAI di kelas 5 pada materi sholat di semester 2. Insya Allah semester 2 ini sebelum UTS utamanya kita akan bertatap muka 6-7 pekan insya Allah ya. Baik, sebelum kita awali materi sholat ini, kita buka dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pengertian. Pengertian sholat itu dibagi dua atau terdiri dari dua. Yang pertama secara bahasa artinya doa. Ustadzah ulangi, sholat secara bahasa artinya doa. Kemudian yang kedua, pengertian sholat secara istilah. Berarti suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dilandasi niat karena Allah dan mengharap ridhonya. Ustadzah ulangi, pengertian sholat secara istilah berarti suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta dilandasi niat karena Allah dan mengharap ridhonya. Kita masuk pada sejarah disyariatkan sholat. Sejarah disyariatkan sholat itu pada tahun ke-12 kenabian atau 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat dari Allah. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Semula Nabi mendapat perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Tetapi akhirnya Allah memberikan keringanan menjadi 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu inilah yang sampai sekarang diwajibkan kepada umat Islam. Melihat peristiwa ini, betapa pentingnya sholat sehingga Rasulullah secara langsung dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha di langit sana. Nabi menghadap Allah secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Dalil kewajiban sholat. Dalil kewajiban sholat ini Ustadzah ada dua. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 103. Ini penggalangannya yang artinya, maka tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Islam dibangun di atas 5, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Ustadzah ulangi, dalil kewajiban sholat ada dua. Ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Insya Allah hadis riwayat Bukhari Muslim ini sudah anak-anak hafalkan, Bunyal Islam ya, dan seterusnya.
syarat sholat. Selanjutnya syarat sholat. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Syarat sholat ini ada 2. Yang pertama, syarat wajib. Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang diwajibkan melakukan sholat. Adapun syarat wajib sholat yang pertama adalah beragama Islam. Ya, diriwayatkan oleh An-Nasai, Abu Daud dan Ahmad, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhimu akan hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu setiap hari, siang dan malam, dan seterusnya. Jadi wajib bagi agama Islam. Yang kedua, baligh. Setiap anak yang telah baligh maka wajib melaksanakan sholat. Ya, ada riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau menunaikannya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, anak-anak kelas 5 ini jika melihat hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah sudah boleh dipukul kalau tidak melaksanakan sholat. Semoga Allah memberikan kemampuan anak-anak untuk tidak tinggal sholat 5 waktu, ya. Amin. Kemudian syarat yang ketiga, berakal sehat. Maaf Ustadzah kurang menulis berakalnya ya. Maksudnya orang yang tidak gila, karena orang yang gila tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena hilang akalnya, hilang akal sehatnya ya. Ada riwayat oleh Abu Daud, pena atau pencatat amalan itu diangkat 3 orang. Orang tidur sampai dia bangun, orang kecil sampai berusia balik, dan dari orang gila sampai dia berakal. Nah, jadi 3 orang ini tidak dicatat ya oleh Allah. Orang yang gila ini sampai dia berakal baru diwajibkan sholat. Kemudian syarat syah. Tadi yang pertama syarat wajib ya, yang kedua syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat agar sholatnya sah dan diterima Allah. Apa saja syarat sah sholat ini? Ya, yang pertama suci dari hadas. Ustadzah keliru lagi menulisnya, mohon maaf. Hadas kecil dan besar. Ya, la yaqbalullah sholatan illa bituhur. Allah tidak menerima sholat kecuali dengan bersuci. Riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani, An-Nasai. Jadi harus suci ya dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar, sucinya dengan mandi ya. Hadas kecil, sucinya dengan berwudu. Selanjutnya, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, tentang najis ini ada materinya di kelas 4 ya. Najis ringan sampai najis berat seperti itu. Nanti anak-anak bisa buka lagi dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini menjadi dasar bahwa syarat sah sholat itu harus suci. Begitu ya. Jadi perhatikan anak-anak, kalau sudah bermain atau sudah bepergian, ketika kemudian mau sholat,
perhatikan badannya, perhatikan pakaiannya, dan perhatikan tempatnya dari najis. Kemudian menutup aurat. Di materi ada berpakaian, anak-anak sudah mengetahui mana batas aurat laki-laki dan mana batas aurat perempuan. Namun ingat, untuk rijal ya, untuk rijal walaupun batas auratnya hanya dari pusar sampai lutut ya, tidak sopan kalau sholat hanya mengenakan seperti itu. Tetap kita harus berlaku sopan, apalagi kepada Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Juga Anissa, diperhatikan bagaimana menutup aurat yang benar sesuai dengan materi adab berpakaian. Nah, ini ada surat Al-A'raf ayat 31. Khudu zinatakum inda kulla masjid. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Indah di sini maksudnya yang pantas begitu ya, yang pantas menutup aurat seperti itu. Yang dimaksud jinah dalam ayat tersebut adalah apa yang menutupi aurat atau pakaian. Sedangkan yang dimaksud masjid adalah sholat. Jadi seorang yang melakukan sholat tapi auratnya terbuka, maka sholatnya tidak sah. Nah, fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Agar sholatnya sempurna, maka hendaknya lelaki memakai pakaian lengkap, yaitu memakai peci, baju koko atau gamis, celana panjang atau sarung, dan lain-lain. Kemudian syarat sah sholat yang berikutnya adalah telah masuk waktu sholat. Seperti yang di awal dalil itu ya, dalil sholat di surat An-Nisa ayat 103 itu disebutkan, sesungguhnya sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai anak-anak melakukan sholat duhur tetapi mepet asar, melakukan sholat maghrib mepet isya. Nah, tidak boleh seperti itu ya, tidak sah. Sebaiknya anak-anak tetap melakukan sholat pada waktunya. Menghadap kiblat. Nah, ini kalau kita belum tahu kiblatnya yang mana, tanyalah kepada yang tahu ya. Jangan malu bertanya karena akan sesat di jalan, karena kita akan keliru terus kalau kita tidak bertanya atau malu bertanya ya. Ingat, ketika seseorang melaksanakan sholat tetapi tidak menghadap kiblat, itu sholatnya tidak sah ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144 artinya, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Nah, maksud ayat tersebut adalah menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Namun jika seseorang tidak bisa menghadap kiblat karena kondisi takut, di atas kendaraan yang tidak mungkin berhenti atau sebab lainnya, maka diberi keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Nah, ini pengecualian ya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ada berapa hal-hal yang membatalkan sholat? Yang pertama, bila salah satu syarat dan rukunnya tidak dikerjakan dengan sengaja. Tadi ya, ada syarat wajib, syarat sah. Jika tidak dikerjakan dengan sengaja, itu batal. Rukunnya seperti apa? Insya Allah nanti minggu depan ya akan Ustazah sampaikan tentang rukun sholat. Yang kedua, berhadas, hadas kecil maupun hadas besar. Jadi batal ya ketika sholat kita ngentut gitu ya. Nah, itu batal. Kita harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan. Ketika kita sedang sholat, kemudian misalnya ada najis yang tidak termaafkan,
mengenai kita tidak boleh melanjutkan sholatnya, tapi kita harus berhenti, kemudian nanti selesaikan dulu, baru kita melaksanakan sholatnya. Maksudnya menyelesaikan dulu, membersihkan najisnya ya. Kemudian berkata selain bacaan sholat, walaupun satu huruf. Di dalam sholat yang harus kita ucapkan ya bacaan sholat. Tidak boleh bacaan selain sholat. Apalagi ngobrol ya. Tidak boleh, apalagi ngomong-ngomong sama temannya. Nah ini Ustadzah kadang masih menjumpai ya, ketika Ustadzah misalnya sholat di surau atau di masjid yang memang itu masih banyak anak-anak seusia kalian sholat berjamaah. Nah semoga tidak ada di sini ya. Ingat, ketika sholat yang dibaca hanyalah bacaan sholat. Satu huruf saja bukan bacaan sholat, sholat kita batal. Nah ini aurat terbuka, jelas ya kalau terbuka batal sholatnya. Kemudian makan dan minum walaupun sedikit. Mungkin ada di antara kita sholat sambil makan permen gitu ya. Dikiranya itu boleh, padahal batal. Jadi usahakan ketika kita mau sholat, kita bersihkan mulut kita ya. Jangan sampai ada makanan yang mengganggu. Ingat, makan dan minum walaupun sedikit ketika sholat itu batal ya. 7. Tertawa terbahak-bahak. Pasti aja sedang sholat kok tertawa terbahak-bahak ya. Ini jelas-jelas tidak dibolehkan. Tapi lagi, hal ini Ustadzah pernah lihat di masjid atau di surau, di mana Ustadzah pernah sholat di situ. Siapa yang melakukan? Ya anak-anak seusia kalian. Apalagi misalnya ketika Ustadzah ikut dengan suami sholat Jumat di luar begitu ya. Biasanya sholat Jumat itu kan banyak sekali anak-anak yang ikut. Nah, itu ya ada saja tertawa terbahak-bahak, bergurau begitu. Nah, itu tidak boleh, batal sholatnya. Yang terakhir, membelakangi kiblat. Oh ini nomor 8 ya, membelakangi kiblat. Nah, Ustadzah mohon maaf terlewat ya. Yang nomor 8, membelakangi kiblat, berarti kita batal sholat. Yang 9, murtad. Murtad itu keluar dari Islam ya, batal, tidak boleh sholat selain orang Islam. Ya, selanjutnya hikmah dan keutamaan sholat. Yang pertama, sholat adalah perkara agama yang paling utama, karena sholat adalah tiang agama. Dalam riwayat Tirmizi dan Ahmad disampaikan bahwa pokok terpenting dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat, serta pucuknya tertinggi adalah jihad di jalan Allah. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena sholat adalah perkara yang paling utama. Kemudian amalan yang paling utama, seperti yang disampaikan oleh hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, mengerjakan sholat pada awal waktunya. Diingat ya, harus pada awal waktunya, itu lebih baik. Yang ketiga, amalan pertama yang akan ditimbang di akhirat. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi serta Ahmad. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Sekali lagi,
Anak-anak kelas 5, usia kalian adalah usia mukallaf. Yang putri walaupun belum haid sudah termasuk mukallaf, sudah termasuk balik ya. Itu hati-hati, satu kali saja kalian tidak sholat, kalian sudah terkena dosa seperti itu ya. Nah, ingat hikmah dan keutamaan sholat nomor 3 ini amalan pertama yang akan ditimbang di akhirat. Jadi sholat ini tidak main-main ya nak ya. Kemudian yang keempat, ciri utama seorang mukmin dan pembeda dengan orang kafir. Ada riwayat Muslim, hadis yang diriwayatkan Muslim, yang membedakan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ayo kita berusaha dan berdoa kepada Allah untuk sekuat tenaga tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun ya. Karena satu kali saja kita meninggalkan sholat, berarti kita sudah melaksanakan ketidakbaikan, karena meninggalkan sholat adalah dosa ya. Yang kelima, tanda seorang tidak munafik. Munafik itu apa sih? Munafik itu apa ya? Munafik, kita lihat dulu di surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Munafik itu lain di mulut, lain di hati, begitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang, dia baik-baik, ternyata kalau tidak ada orang, dia ya tidak berbuat baik, seperti itu. Kemudian yang keenam, penyebab turunnya rahmat. Yang ketujuh, sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau anak-anak punya masalah, solusinya atau pemecahan masalahnya sebetulnya sangat mudah. Dengan apa? Dengan sholat ya. Dan yang terakhir, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikianlah materi sholat pada kesempatan hari ini sudah Ustazah sampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan anak-anak untuk memahaminya. Harapan Ustazah di akhir materi ini adalah anak-anak bisa lebih paham apa itu sholat, sejarahnya, konsekuensinya, hikmah-hikmahnya, sehingga tidak meninggalkan sholat walaupun dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Demikian, Ustazah mohon maaf jika ada yang kurang pas. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.